Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Budi Manfaat, MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian Pendidikan Matematika yang telah membimbing penulisan proposal ini sampai ke tahap ini. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan proposal penelitian yang telah saya susun dengan judul Analisis Ketekunan dan Metakognisi Siswa dalam Menyelesaikan Soal Matematika HOTS. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Indri Adelia dengan NIM 2381050021. Langsung saja saya akan memaparkan pembahasan mengenai pendahuluan, tinjauan literatur, dan metode penelitian. Yang pertama, pada bab 1, pendahuluan, meliputi latar belakang, pernyataan masalah, dan pertanyaan penelitian. Yang pertama, itu adalah latar belakang, di mana penelitian ini dilatar belakangi oleh praktik pembelajaran matematika, di mana pembelajaran matematika sendiri memiliki peran yang sangat penting dalam mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi, seperti menganalisis, menalar, dan memecahkan masalah. Namun, dalam praktik di sekolah, pembelajaran matematika masih didominasi oleh soal-soal rutin yang menekankan prosedur mekanis. Penelitian ini berangkat dari kegelisahan bahwa matematika di kelas seringkali hanya soal menghitung cepat secara mekanis. Akibatnya, saat siswa diberikan soal HOTS yang menuntut penalaran, mereka mengalami kesulitan. Hal ini menunjukkan bahwa minimnya pengalaman siswa mengerjakan soal non-rutin menjadi salah satu penyebab utama kesulitan siswa dalam menyelesaikan soal HOTS. Ada dua hal yang saya soroti di sini, yaitu di mana ketekunan mereka yang rendah dan kemampuan metakognisi atau kesadaran berpikir yang belum terasah. Kesulitan tersebut menjadi semakin relevan ketika saya melakukan penelitian dengan materi atau soal pada materi sistem persamaan linear dua variabel, karena materi tersebut menuntut kemampuan pemodelan pemahaman hubungan antar variabel, serta ketekunan dan refleksi metakognitif dalam menyelesaikan soal kontekstual. Berdasarkan latar belakang tersebut, muncullah pernyataan masalah yang mana masih ditemukannya kesulitan siswa dalam menyelesaikan soal matematika higher order thinking skill pada materi sistem persamaan linear dua variabel, akibat rendahnya ketekunan dan kemampuan metakognitif dalam proses pemecahan masalah. Maka dari itu, adapun fokus pertanyaan penelitian saya adalah membedah bagaimana wujud ketekunan siswa, bagaimana mereka mengelola proses berpikir mereka melalui metakognisi, dan hambatan apa yang sebenarnya terjadi di lapangan saat mereka mencoba memecahkan masalah pada materi SPLDV. Pada bagian bab 2 mengenai tinjauan literatur. Yang pertama itu ada tinjauan konseptual, lalu ada tinjauan teori, penelitian terdahulu, kerangka pikiran, dan hipotesis penelitian. Langsung saja ke bagian yang pertama, ada tinjauan konseptual, yaitu yang pertama ada pemecahan masalah, di mana pemecahan masalah adalah upaya mental yang melibatkan pengambilan keputusan, pemantauan, dan evaluasi diri ketika prosedur penyelesaian tidak segera tersedia. Lalu yang kedua ada higher order thinking skill, yaitu kemampuan berpikir yang tidak hanya menghafal, tetapi memproses informasi secara kritis dan kreatif. Yang ketiga ada materi sistem persamaan linear dua variabel, di mana peserta didik ini masih menghadapi kesulitan yang signifikan dalam materi tersebut, baik dalam memahami materi secara menyeluruh maupun dalam menguasai konsep-konsep matematis yang mendasarinya, seperti membayangkan hubungan antar variabel secara visual. Yang keempat ada ketekunan, yaitu kombinasi dari gairah dan kegigihan untuk mencapai tujuan meskipun menghadapi rintangan. Nah, tanpa ketekunan ini, siswa dapat menyerah ketika soal yang diberikan itu mulai terasa sulit. Lalu yang kelima ada metakognisi. Metakognisi ini yang efektif memungkinkan siswa menyadari kesalahan logika lebih cepat sebelum mereka menyelesaikan seluruh proses perhitungan. Dan yang terakhir itu ada kesulitan siswa dalam pemecahan masalah. Kesulitan ini sering diperparah oleh rendahnya ketekunan dan metakognisi yang membuat siswa frustasi dan gagal mentransfer pengetahuan ke masalah non-rutin. Selanjutnya ada tinjauan teori. Di sini saya menggunakan 3 pilar teori utama. Yang pertama ada langkah pemecahan masalah Folia.
kedua, konsep ketekunan untuk melihat sisi afektif siswa, dan yang ketiga ada metakognisi untuk melihat bagaimana siswa memantau dan mengevaluasi strategi mereka sendiri. Lalu sebagai teori pendukung, ada teori self-regulated learning sebagai integrasi kognitif dan afektif siswa. Kemudian ada memasuki bagian penelitian terdahulu. Terdapat studi dari Faiza dan Sutarni pada tahun 2023 yang lebih spesifik mengidentifikasi hambatan utama siswa pada proses matematisasi dan pemahaman masalah yang sering berujung pada kesalahan penerapan formula di soal HOTS. Lalu ada dari Maidah dan Ekawati pada tahun 2025, mereka memaparkan bahwa keterampilan metakognitif seperti perencanaan, pemantauan, dan evaluasi sangat menentukan keberhasilan siswa dalam asesmen kompetensi kompleks dengan bukti dari observasi kelas yang menunjukkan siswa metakognitif lebih cepat mendeteksi kesalahan. Dan yang terakhir ada dari Zamista pada tahun 2018, menekankan persistensi atau ketekunan sebagai faktor krusial di mana siswa dengan daya tahan tinggi lebih termotivasi dan percaya diri, berdasarkan data kuesioner yang mengukur respon emosional terhadap kegagalan. Penelitian ini juga memiliki kerangka berpikir di mana pembelajaran matematika yang masih didominasi soal rutin membatasi pengalaman siswa dalam menyelesaikan soal HOTS. Ketika menghadapi soal non-rutin, apalagi terhadap materi SPLDV, siswa mengalami kesulitan yang dipengaruhi oleh ketekunan dan metakognisi mereka. Keduanya berinteraksi membentuk proses pemecahan masalah yang akhirnya menentukan tingkat kesulitan yang dialami siswa. Selanjutnya, pada bagian hipotesis juga terdapat keterkaitan erat antara tingkat ketekunan dan kemampuan metakognisi terhadap keberhasilan siswa dalam menyelesaikan soal HOTS. Siswa dengan ketekunan dan metakognisi tinggi menunjukkan proses pemecahan masalah yang lebih sistematis dan tuntas. Lalu, kemudian yang terakhir ada bagian metodologi penelitian. Memasuki bagian ini, penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus deskriptif. Subjeknya adalah 15-20 siswa SMP yang telah belajar SPLDV, dipilih secara pervasive sampling. Prosedur penelitian ini mencakup persiapan instrumen, pelaksanaan tes, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Tujuannya adalah memahami secara holistik bagaimana ketekunan dan metakognisi terlibat dalam proses pemecahan masalah. Kemudian, data yang terkumpul akan dianalisis dengan 3 tahapan. Yang pertama itu ada reduksi data, lalu ada penyajian data, dan yang terakhir ada penarikan kesimpulan. Sekian yang dapat saya paparkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.